Kenalin, saya Saskia Zahra dengan NIM akhir 040. Saya Sabrina Hoiratinisha Putri Gunawan dengan NIM akhir 041. Saya Maulida Gunita Aulia dengan NIM akhir 042. Saya Sasi Bidawati dengan NIM akhir 043. Saya Salmana Ima dengan NIM akhir 044. Saya Dela Selvira Putri dengan NIM akhir 045. Selamat menyaksikan. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat oleh seseorang ketika berada atau setelah mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Penyakit yang paling umum ketika didapat oleh infeksi nosokomial ini sendiri adalah yang pertama pneumonia yang disebabkan dari pemasangan alat ventilator itu sendiri. Yang kedua ada infeksi aliran darah atau IAD, kemudian yang ketiga ada infeksi saluran kemih atau ISK, yang keempat ada infeksi daerah operasi. Infeksi nosokomial ini akan menyebabkan sepsis. Sepsis adalah kejadian yang sangat parah yang menimpa pengidapnya akibat infeksi yang berlebihan. Apabila sepsis ini tidak ditangani lebih lanjut, maka akan mengancam jiwa pengidapnya. Nah, kemudian ada tujuan pencegahan dari penularan infeksi nosokomial itu sendiri, yaitu untuk melindungi kesehatan pasien, melindungi petugas kesehatan, melindungi pengunjung yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian melindungi dari masyarakat yang berada di sekitarnya dengan memutus siklus penularan infeksi nosokomial itu sendiri. Selanjutnya, inilah 4 langkah untuk mencegah infeksi nosokomial. Pertama-tama basahi tangan terlebih dahulu, lalu pakai sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua tangan, lalu menggosokkan ke punggung tangan secara bergantian, lalu gosok ke sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam dengan posisi jari tangan selalu mengunci. Gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Gosok memutar ujung jari dengan secara bergantian. Lalu cuci tangan kembali. Dan lalu menutupnya. Cuci tangan dengan air mengalir 40-60 detik dan 20-30 detik dengan hand sanitizer. Penting untuk membersihkan tangan yang pertama sebelum makan, sebelum memegang pasien, sebelum menyentuh mata, hidung, atau mulut, sesudah buang air besar dan menggunakan toilet, setelah mengganti popok atau menceboki pasien, setelah bersin dan batu, setelah menyentuh permukaan benda seperti gagang pintu, kursi, dan meja, setelah menyentuh sampah. Sebelum dan sesudah merawat pasien yang sedang muntah atau diare, sebelum dan sesudah mengunjungi teman, kerabat, atau saudara yang berada di rumah sakit, sebelum masuk dan segera setelah keluar dari rumah sakit. Selanjutnya langkah kedua yaitu pengendalian lingkungan, pembersihan area perawatan, dan tidak menimbun sampah di kantong kresek di dalam ruang perawatan. Untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya dan beracun, terdapat pengelolaan limbah medis yang dapat dilakukan dengan 6 langkah. Yang pertama, dengan pengurangan dan pemilahan. Hindari material yang mengandung B3 untuk mengurangi penumpukan bahan kadaluarsa dan perawatan sesuai jadwal. Pisahkan dan wadahi sesuai jenis dan karakternya. Yang kedua, penyimpanan. Simpan limbah medis sesuai ketentuan pewarnaan dan label. Simpan limbah medis sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian buat catatan dan laporan penyimpanan limbah medis. Yang ketiga, pengangkutan. Dengan mengangkut limbah medis, kendaraan bermotor sesuai aturan yang berlaku. Keempat, pengolahan. Lakukan pengolahan limbah medis dengan teknologi termal atau panas, insinerator, autoclave, microwave atau iradiasi frekuensi radio, atau lakukan pengolahan dengan teknologi non-termal seperti ekapsulasi, inertisasi, desinfeksi kimiawi atau teknologi biologis. Yang kelima, penguburan. Kubur limbah medis hanya untuk jenis limbah sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keenam, yang terakhir ada penimbunan. Timbun limbah berupa abu insinerator pada fasilitas penimbunan sanitizer atau terkendali atau akhir limbah medis berizin. Yang terakhir, lakukan proses penimbunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang pertama, cuci tangan. Pastikan masker menutup hidung sampai debu. Ketiga, perhatikan posisi masker pada bagian yang berwarna di bagian luar. Kemudian keempat, tekan bagian atas sesuai dengan bentuk hidung. 4 langkah membuka dan membuang masker yang baik. Pertama, membuka masker dengan melepas kaitan bagian atas. Kemudian, ganti masker jika rusak, kotor, atau basah. Yang ketiga, buang masker pada tempat limbah medis. Setelah membuang masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan yang paling penting dalam pencegahan yaitu nutrisi yang tepat sangat mempengaruhi imunitas, dan kesadaran adalah kunci dari pencegahan.